Pada video kali ini kita akan membahas tentang peninggalan sejarah berupa megalitik yang ada di Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini kita fokus membahas pada 5 kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara, di antaranya Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Papua Barat, dan Kabupaten Dairi. Peninggalan sejarah megalitik di berbagai kabupaten yang ada di Sumatera Utara ini berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Pada Kabupaten Samosir dan Kabupaten Toba yang notabene tradisi dan kebudayaannya sama, tetapi peninggalan sejarah yang berupa megalitik yang dimiliki daerah tersebut memiliki beberapa perbedaan. Peninggalan megalitik di Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir berupa kubur batu atau yang disebut dengan sarkofagus. Sementara peninggalan megalitik yang ada di Kabupaten Papua Barat dan Kabupaten Dairi hanya berupa patung-patung manusia maupun hewan yang difungsikan sebagai penjaga kampung atau hutan maupun desa. Nah, sementara peninggalan megalitik yang ada di Nias Selatan maupun Nias pada umumnya terdiri dari berbagai ragam bentuk yang digunakan pada upacara maupun tradisi masyarakat setempat seperti kursi batu, meja batu, kemudian ada osa-osa, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Megalitik di Sumatera Utara. Cagar budaya merupakan warisan peninggalan leluhur bangsa yang dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan bagi para generasi muda negeri ini. Peninggalan ini terdiri dari beraneka ragam jenis, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Salah satu di antaranya adalah benda-benda megalitik yang banyak ditemukan di berbagai kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Kita mulai dari Kabupaten Toba Samosir. Kabupaten Toba Samosir ditemukan salah satu megalitik yaitu sarkofagus Opung Tugan Tambunan. Di lokasi ini terdapat 2 buah sarkofagus yang memiliki bentuk yang hampir sama, yaitu makam batu Opung Tugan Tambunan dan makam Raja Opung Nianjur, Boru Simanjuntak. Ya, kami dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba Samosir dalam rangka untuk menggali budaya yang ada di Toba Samosir. Ini kita melihat kuburannya Marga Tambunan. Di sini ada 2, satu perempuan di sana istrinya Marga Tambunan, Boru Simanjuntak. Ini diperkirakan tahun 1800-an. Jadi umurnya udah 100 lebih lah. Nah, kira-kira kayak gitu Pak. Sekian, terima kasih. Sarkofagus di Toba Samosir berikutnya adalah 2 buah sarkofagus Opung Manurung yang terletak di Desa Janji Matogu, Kecamatan Uluan Porsea. Sarkofagus ini berada tepat di pinggir jalan raya. Sarkofagus pertama memiliki 2 bagian, yaitu wadah dan tutup. Sarkofagus Opung Perbalangan Batu Sitorus ini ditemukan di Simataniari, Kecamatan Uluan. Sarkofagus ini menghadap ke arah timur dengan satu batu monolit utuh dan kini kondisinya telah dilapis dengan semen dan dicat namun telah rusak. Nah, sarkofagus Simanjuntak ini ditemukan di Lintong Nihuta, Kecamatan Tampahan. Pada lokasi ini terdapat 3 buah sarkofagus yang berada di atas gundukan tanah di pinggir jalan menuju Tarabunga. Hanya 1 sarkofagus yang berada di permukaan gundukan, 2 yang lainnya telah tertimbun.
Selanjutnya kita memasuki Kabupaten Samosir. Kabupaten Samosir wilayahnya sebagian besar dikelilingi Danau Toba. Salah satu temuan yang ada di Kabupaten Samosir adalah Sarkopagus Opung Sidabutar Tomo. Sarkopagus Raja Sidabutar yang terakhir letaknya terpisah dengan makam-makam Raja Sidabutar, yaitu berjarak berkisar 100 meter di sebelah selatannya. Di dalam situs makam Raja-Raja Sidabutar Tomo ini terdapat 14 buah makam, 10 diantaranya terbuat dari batu andesit dan 4 buah lainnya terbuat dari semen. Jadi di sini ada makam tua yang pertama sekali di negeri ini, kira-kira abad ke-15 tempo dulu. Namanya Opu Soributu Sidabutar. Beliau ditanamkan di dalam kotak batu, bukan ditanam, sesuai permintaan dia. Ini yang dinamakan dalam ilmu pengetahuan Sarkopagus. Adat mereka dulu setelah 7 hari dia ditanam, diadakan upacara penanaman pohon ajara. Ya, setelah dia meninggal digantikan yang kedua, gelarnya Raja Naibat. Ini dia, tapi ini bukan anak, cucu. Mengapa jadi cucu penggantinya? Sebab raja pertama meninggal dengan umur 15 tahun. Jadi anak-anak sudah pada maka diserahkan kepada Bangkuaran dan Batu, Pak. Ya. Rambutnya ini panjang dan gimbal, tak pernah dipotong sampai dia meninggal. Mengapa? Sebab di situ terletak magic power ataupun ilmu kanuraga. Saksiat ada pada rambut. Light substone. Ya. Yang di bawah ini adalah patung seorang teman kita dari Aceh provinsi. Ini namanya Teku Muhammad Said. Dia seorang Muslim. Dia datang ke sini untuk belajar magic kepada sang raja. Ya. Di belakang ini ada patung seorang perempuan namanya Anting Malela Boru Sinaga. Yang ini bukan istri raja tapi girlfriend, dia tunangan. Setelah raja ini meninggal, mayatnya mati dalam kotak ini dan pohon peringatannya pohon ara itu ada di gunung Salak. Tapi itu sudah roboh. Itulah sejarah singkatnya. Sarkopagus Simarmata Sihusap. Sarkopagus ini terletak di desa Simarmata, berada pada daratan yang agak tinggi di dalam areal pohon pinus. Sarkopagus Opung Simarmata. Sebuah sarkopagus yang ditemukan di Huta Bona-Bona ini berada di tanah lapang dan berada di luar pemukiman penduduk di bagian atas Sihusapi. Sarkopagus ini kini telah ditempatkan pada sebuah bangunan tambak milik keluarga Simarmata. Tinggalan ini terdiri atas 2 bagian, yaitu wadah dan tutup, yang terbuat dari batu monolit. Pada bagian depan terdapat pahatan kepala monster dan 1 figur pada posisi duduk dengan kaki dilipat di depan dada, dan pada bagian belakang juga terdapat pahatan figur manusia pada posisi duduk. Sarkopagus Situngkir. Sarkopagus yang terletak di Huta Situngkir, Desa Situngkir, Kecamatan Pangururan ini berada di sekitar lahan persawahan. Sarkopagus ini letaknya tidak in situ lagi, di mana pada awalnya berada di perlimbahan sekitar 1 km dari lokasi yang sekarang, lalu dipindahkan ke Lumban Uruk sebelum ditempatkan pada lokasi yang sekarang yang berada di atas Tugu Situngkir. Ya, jadi menurut saya tahan sedikit terkait dengan sejarah dibentuknya tugu ini yang disebut dengan batu paramasan. Konon dulu Opung itu memang raja dikatakan. Jadi oleh karena raja maka ada tempat seperti ini.
Isinya apa? Isinya ada tengkorak dan memang dulu ada benda-benda pusaka. Cuma benda pusaka itu sekarang ini sudah hilang. Nah, yang berikut memang bagaimana mengangkat batu ini dari lokasi ke sini dan dari kota ini ke sini. Kita juga agak, kalau dipikir agak sehat itu hampir tidak mungkin, karena ngangkat ke sini aja pakai alat berat itu sudah susah. Jadi diyakini memang terkait dengan sejarahnya ini bisa diangkat ke sini. Ada juga unsur mistis segala. Konon katanya ngangkat dari ini, kota ini dipindahkan ke sini hanya pakai benang katanya, ditarik. Kalau prediksinya ini opung yang ke sini itu generasi ke-8 dari Tungkir Raja dari Silalahi. Saya sekarang nomor 17. Jadi kalau satu generasi itu 5 tahun lah katakan, ya sekitar segitu usianya ini. Berarti 25 kali 8 ya. Berarti sekitar 200 tahun. Ya, jadi sekian yang bisa kita terangkan terkait dengan sisi atau sejarah dari batu Karangsaru.